SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, wasilah untuk sampai kepada kebahagiaan atau kiat-kiat meraih kebahagiaan. Kita sampai pada poin yang ke-11. Wa min a'zami al-ilajat li amradil qalbi al-asabiyyah bal lil amrad al-badaniyah quwwatu al-qalbi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di antara perkara yang agung yang bisa mengobati berbagai macam penyakit hati, bahkan termasuk penyakit badan, adalah quwwatu al-qalbi, yaitu kuatnya hati. Wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awham wal khayalat, dan tidak larut, tidak panik dan tidak larut di dalam bayangan-bayangan buruk, hayalan-hayalan yang buruk. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang memudahkan kita semuanya untuk sampai kepada kebahagiaan. Hendaknya memiliki hati yang besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ada di dalam badan kita segumpal daging. Idza salahat salaha sairu jasadihi, wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh badan. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh badan. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging tersebut adalah hati. Ya, maka di antara sebab meraih kebahagiaan, hendaknya memiliki hati yang besar, hati yang kuat, ya, sehingga tidak mudah untuk goyah, untuk panik. Ya, demikian perasaan yang terlalu larut di dalam al-awham wal khayalat, perkara-perkara yang tidak jelas, hayalan-hayalan, bayangan-bayangan yang buruk, ya. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kadang lewat di dalam pikiran kita, ya, bermacam-macam pikiran. Namun hendaknya kita bisa memilah-milah semua yang lewat di dalam pikiran kita, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang mengajak kepada kebaikan, mana yang mengajak kepada keburukan. Tatkala Nabi SAW bersama dengan istrinya Sofiyah, setelah maghrib di waktu yang sudah semakin gelap di depan masjid, ada dua sahabat yang melihat Rasulullah bersama dengan seorang wanita. Maka dua sahabat ini berjalan dengan cepat. Ditegur oleh Nabi SAW, ala rislikuma, hendaknya kalian berdua pelan-pelan. Innaha Sofiyah, sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah, wanita ini adalah istriku Sofiyah.
Qala subhanallah. Maka dua sahabat yang terlihat curiga tadi, yang berjalan dengan cepat tadi, kemudian mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Artinya Rasulullah SAW mengetahui tentu wahyu dari Allah. Dua sahabat ini berprasangka buruk. Malam-malam Rasulullah kok bersama dengan seorang wanita. Iya, dikira itu wanita orang lain, padahal itu adalah istri Nabi, itu adalah Ibunda Safiyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh manusia bersama dengan aliran darah. Ya, sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh kita bersama dengan aliran darah. Oleh karenanya, apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu harus dipilah antara bisikan yang baik dengan bisikan buruk. Ya, bisikan yang baik datang dari malaikat, ya, datang dari jiwa yang mulia. Adapun bisikan yang buruk itu datang dari syaitan. Pikiran-pikiran yang buruk itu datang dari syaitan. Dan syaitan ingin membawa manusia untuk sampai kepada sifat yang buruk, untuk sampai kepada sifat putus asa. Ya, sehingga apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita ini harus dipilah-pilah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Agar kita tidak panik, tidak larut di dalam bayangan-bayangan yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk. Ya, karena itu akan mengganggu ketentraman kita, mengganggu kebahagiaan kita. Kalau pikiran tadi baik, maka segera ya tunaikan, segera kerjakan kalau kita mampu. Ya, kalau itu pikiran-pikiran yang buruk, bayangan-bayangan yang buruk, maka ta'awud kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan kalau syaitan sangat kuat menggoda kita, maka meludah ke kiri 3 kali, kemudian ta'awud ya. Ya, ta'awud, mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah tipis ke kiri 3 kali. Ya, ini kalau tentu tidak mengganggu orang lain ya. Sunnah untuk meludah ke kiri, meludah tipis ke kiri 3 kali. Ini kalau bisikan syaitan, godaan syaitan sangat kuat. Bahkan di dalam sholat boleh. Ya, di dalam sholat kita sudah berusaha khusyuk, berusaha terus khusyuk, ternyata syaitan sangat kuat menggoda kita. Bahkan boleh di dalam sholat mengucapkan ta'awudz, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kalau kita sholat sendirian ya. Iya, kalau sholat kita sendirian, kalau bersama dengan jamaah jangan ya, yang sampingnya. Takut ya. Sedang sholat malam, sedang sholat duha, ya, kemudian tadi ada bisikan-bisikan yang sangat kuat membawa untuk tidak khusyuk. Kita merasa ini sangat kuat menggoda kita, maka silakan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, meludah tipis ke kiri 3 kali. Kemudian lanjutkan sholat. Kembali khusyuk kembali ya. Ini. Nah, di dalam menata hati kita, menjaga hati kita, di antaranya ini, kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, bisikan-bisikan yang tidak baik, maka hati harus benar-benar kuat. Ya, sehingga bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau buruk, maka tinggalkan, itu datang dari syaitan. Jangan sampai seorang terbawa dengan pikiran-pikiran yang tidak jelas, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang itu sangat merusak kebahagiaan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di poin selanjutnya. Wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allah.
seorang hendaknya menjadikan hatinya benar-benar bergantung kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan kecukupan. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar dan bergantung kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang memberikan kecukupan. Kalau Allah sudah memberikan kecukupan kepada seorang hamba, maka semua urusan dunia dan akhirat Allah berikan kecukupan. Ini syaratnya apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah. Maka sebab yang ke-12 ini untuk mencapai kebahagiaan, jauh dari kegelisahan, ya, jauh dari kesedihan, maka hendaknya benar-benar bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, rukunnya tawakal yang pertama seorang berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini dikatakan tawakal, syarat yang pertama harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian yang kedua, hati dalam keadaan bergantung kepada Allah. Hati dalam keadaan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ini syarat tawakal yang kedua. Usaha yang sungguh-sungguh semaksimal mungkin, kemudian dibarengi hati yang benar-benar bergantung kepada Allah. Setelah itu yang ketiga, yakin dengan takdir Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ini yang disebut tawakal. Jadi tawakal bukan hanya pasrah, ya. Pasrah bongkoan tapi enggak ada usaha. Pasrah tapi tidak yakin dengan takdir Allah yang sudah ditulis oleh Allah. Sehingga ranah kita hanya sampai kepada usaha yang sungguh-sungguh, hati bergantung sepenuhnya kepada Allah, yang ketiga yakin bahwa takdir pasti terjadi. Catatan Allah pasti akan terjadi. Inilah tawakal. Kalau seorang mukmin bertawakal kepada Allah dengan cara yang seperti ini, maka akan sempurna tawakalnya. Usahanya sudah semaksimal mungkin. Sisi yang kedua, ya, dari sisi bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka ia sangat bergantung kepada Allah. Sisi yang ketiga, iman dengan takdir. Bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah dan pasti terjadi. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, alhamdulillah. Kalaupun belum, ya bersabar. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya berusaha sungguh-sungguh ingin meraih sesuatu misalnya. Ya kemudian ternyata belum sampai, maka ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Saya sudah berusaha sungguh-sungguh, hati pun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bahagia kalau seperti ini. Ketika mendapatkannya memang itu takdir Allah, kalaupun belum juga itu ketentuan Allah yang pasti terjadi. Itu sudah ditulis oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Poin yang ke-12, agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ya, dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Seorang yang bertawakal kepada Allah dengan 3 syarat tadi, kafiyatu jami'i ma yahummuhu min amri dinihi wa dunyahu. Fahuwa hasbuh, Allah yang memberikan kecukupan, yaitu Allah yang memberikan kecukupan dari semua perkara yang diinginkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Allah yang memberikan kecukupan. Ayat ini jamaah rahimakumullah
Ya, janji Allah seorang yang bertawakal, Allah berikan kecukupan. Sudah pasti Allah berikan kecukupan. Siapa? Seorang yang bertawakal kepada Allah. Iya, kenapa? Ia bersandar kepada Allah, usaha sesungguh-sungguhnya, ia berusaha semaksimal mungkin, berusaha hati dalam keadaan benar-benar bersandar pada Allah, benar-benar digantungkan kepada Allah. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang bisa mengijabahi. Saya berdoa, saya meminta kepada Allah, dan yakin takdir pasti akan terjadi sesuai dengan catatan Allah. Artinya kalau dengan sebelumnya tadi mental benar-benar siap, sesuai dengan harapan, alhamdulillah. Seandainya pun belum, ya memang itu takdir Allah. Sehingga kita merasa bahagia, merasa nyaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebab selanjutnya yang ke-13, yaitu kembali kepada hadis Nabi SAW, la yafruku mu'minatun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Hadis riwayat Muslim. Janganlah seorang suami membenci seorang istri. Bisa jadi ia tidak suka dengan satu akhlak, satu sifat, ia ridho dengan sifat-sifat yang lain. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW sifati suami dan istri mukmin dan mukminah. Suami yang beriman janganlah membenci istri yang beriman. Kalau tidak suka dengan salah satu sifat istri yang beriman, maka sungguh istri punya banyak sifat yang itu sifat yang baik. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi kita menyebutkan tentang kenikmatan, ketika ada ujian, cobaan, sesuatu yang membuat kita sedih, kemudian sesuatu tersebut kita bandingkan dengan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak bisa dihitung, maka sesuatu yang tidak kita sukai tadi menjadi redup, menjadi kecil, tidak sebanding dengan kenikmatan Allah yang sangat banyak. Dalam kisah disebutkan, dalam riwayat disebutkan, Nabi Ayub alaihissalam yang sakit selama 7 tahun. Ia sakit selama 7 tahun, tetapi ia ternyata tidak berkeluh kesah. Ia terus bersabar. Bahkan ia berbahagia dengan sakit tersebut. Padahal semua badannya sakit, tidak tersisa kecuali lisannya yang bisa berzikir pada Allah. Selain lisan, semuanya sakit. Bahkan sampai keluar dari badannya ulat-ulat, ya, saking beratnya sakit beliau selama 7 tahun. Ya, ketika ditanya tentang pengalaman sakit tersebut, ia mengatakan, aku sehat selama 70 tahun. Kemudian aku sakit selama 7 tahun. Bagaimana 7 tahun dibandingkan dengan 70 tahun, ya. 7 tahun sakit dibandingkan dengan 70 tahun sehat, maka tidak ada bandingannya. Maka ia sangat bersyukur, ia sangat bahagia. Ini siapa? Nabi Ayub alaihissalam ketika membandingkan antara ujian dengan kenikmatan. Maka menjadi bahagia karena mengingat kenikmatan. Maka sama dalam urusan muamalah. Tatkala kita bermuamalah kepada manusia, kita berinteraksi kepada manusia, berhubungan dengan manusia, di antaranya suami dan istri, seorang dengan sahabatnya, seorang dengan pekerjanya, ya, seorang yang punya hubungan, hubungan dengan orang lain, ya, maka bagaimana membangun hubungan tersebut? Amalkan hadis ini. La yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sekali-kali seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalau dalam persahabatan, jangan seorang sahabat membenci sahabatnya. Jangan seorang pemimpin membenci bawahannya. Iya, jangan seorang pembeli membenci penjualnya.
dalam semua hubungan, dalam semua transaksi, ya, dalam semua muamalah, terapkan hadis ini. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, kalau ia benci satu sifat yang kurang, maka sifat yang baik itu sangat banyak. Nah, ini langgeng yang seperti ini. Seorang suami mudah untuk memaafkan istrinya. Seorang suami mudah untuk melupakan kesalahan istri. Iya, seorang suami mudah untuk pura-pura tidak tahu kekurangan yang ada pada istri. Ini perkara yang mulia. Jamaah rahimakumullah. Kalau sifat ini ada di dalam diri kita, insya Allah hubungan di antara suami istri hubungan yang mulia, hubungan yang baik. Istri berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada suami, sikapnya suami juga bermudahan untuk bisa memaafkan, untuk bisa melupakan kesalahan, bahkan pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Ya, ini perkara yang mulia. Sehingga cinta dan sayang di antara keduanya sangat kuat. Kalau suami yang mudah sekali mengkritik, ya, suami yang sangat rewel, ya, kurang sedikit protes, ya, mungkin pulang rumah ada sedikit sampah, protes, ya, padahal mungkin baru saja anaknya main kemudian makan permen dibuang kulitnya, baru 5 menit sebelum suami pulang. Wah, ini kok berantakan, kok ini sampah di mana-mana, ya. Jangan, kata Nabi SAW, jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalaupun ada yang kurang, itu yang kurang bisa kita hitung. Sifat buruk pada istri, itu bisa kita hitung. 1, 2, 3, mungkin 3. Mungkin hanya 1 saja yang tidak kita suka. Yang lain semuanya Masya Allah. Istrinya rajin, ya, berdandan, cantik, Masya Allah. Pandai memasak misalnya, Masya Allah. Ya, perhatian dengan kita. Banyak sekali kalau dihitung. Kata Nabi SAW, radhiya minha akhar, banyak sekali yang baik itu ada pada istri kita. Ini akan langgeng yang begini. Sebaliknya juga sama, ini berlaku pada istri juga ketika bermuamalah kepada suami. Kalau ada yang tidak disuka dari suami, maka ya bersabar. Yang disuka itu sangat banyak, kebaikannya Masya Allah itu sangat banyak. Ya. Oleh karenanya kalau bicara hubungan suami istri ini bukan hubungan untuk saling menuntut hak. Ini hak saya, ini hak saya, ini kewajibanmu, ini juga sama, ini juga kewajibanmu, saling menuntut, saling menyerang, ini tidak akan tentram, tidak akan bahagia. Justru sebaliknya, semakin kita mudah untuk memaafkan, semakin mudah untuk melupakan, semakin mudah untuk pura-pura tidak tahu dalam urusan-urusan yang itu dianggap kurang, ya. Itu jauh lebih baik. Itu yang akan langgeng sakinah, mawaddah, warahmah. Sama di dalam bersahabat. Bersahabat, kalau kita terus mengharapkan yang sempurna, tidak akan bisa. Pasti ada kurangnya. Ya, mungkin ucapannya kurang nyaman, mungkin sikapnya ada yang tidak baik. Ya, namanya bersahabat ada 1, 2 yang kurang. Semakin mudah kita memaafkan, semakin mudah kita melupakan, justru itu akan semakin baik persahabatan kita dengan saudara-saudara kita. Ya, ini diantara yang membuat kita bahagia, karena termasuk yang merampas kebahagiaan kita itu sebenarnya yang paling sering hubungan suami istri, ya. Kalau nanti secara luas hubungan dengan keluarga, anak dengan ayah, dengan bapak ibu, saudara dengan saudara yang lain, ya, keluarga dengan keluarga, kerabat yang lain, seorang dengan tetangga. Kalau ini masalah-masalah bisa dihilangkan, sesuatu yang bisa dimaafkan, alhamdulillah, itu sangat bahagia. Suami dan istri, kenapa kok tidak nyaman? Kalau di rumah itu kok tidak betah? Kalau sudah keluar rumah, sudah bebas, wah kayak burung lepas dari sangkarnya. Kenapa ya? Karena di rumah, ya Allah, dikit-dikit dimarahi istri. Ya, dikit-dikit istri ngomel, ya, dalam bahasanya. Ya, sehingga enggak merasa nyaman dalam rumah. Ya, ternyata yang banyak menyita kebahagiaan kita, ternyata hubungan di rumah kurang harmonis.
Maka bagaimana caranya harmonis? Kata Nabi SAW ini, jangan sekali-kali seorang suami membenci istri karena sebab satu kekurangan. Karena sungguh ia sangat ridho dengan semua kebaikan yang ada pada istri. Sebaliknya juga demikian, janganlah seorang istri membenci suami karena satu kesalahan, satu yang kurang, satu akhlak, satu sifat. Sungguh ia ridho dengan semua akhlak yang ada. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama, anjuran agar kita bermuamalah dengan cara yang baik kepada istri, kepada kerabat, kepada sahabat, ya, kepada orang-orang dekat, orang yang punya hubungan dengan kita hendaknya bermuamalah yang baik. Dan pasti, kata Syekh Sa'di, pasti ada dari partner kita, sahabat kita, istri, suami, pasti ada aib, pasti ada yang salah, nakes, ada yang kurang. Amrun takrahuhu, kata saya, ada sesuatu yang kau benci, engkau tidak suka, itu pasti ada. Karena ini kehidupan dunia, tidak ada yang sempurna. Kecuali sudah masuk di dalam surga. Ya, sudah masuk di dalam surga, maka hati penduduk surga seperti satu hati. Penduduk surga semuanya itu seperti satu hati. Satu hati ya tidak ada perselisihan, satu hati. Seperti itulah di dalam surga. Adapun di dunia, maka masih banyak perkara yang tidak kita suka, tidak kita senang, kita kurang pas, ya wajar, maafkan ya. Apalagi kalau tanya antara anak dengan orang tua, ini sering, bapak saya demikian, bapak saya kasar, demikian. Bagaimana sikap kita? Terus maafkan orang tua, terus berbuat baik pada orang tua, terus dekati orang tua, terus berbakti pada orang tua, itu yang bisa dikerjakan anak ya. Ya, jangan sampai mengambil sikap, jangan sampai balas dendam ya, itu kesalahan besar dari seorang anak ya, tatkala bersikap yang tidak baik kepada orang tua. Walaupun benar orang tua salah, orang tua tidak benar ya, tetap hendaknya bisa memaafkan dan Allah berikan balasan yang lebih besar daripada yang kita kerjakan dari sisi kebahagiaan. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis tadi, kata Syekh, seorang yang bisa mengamalkan hadis tadi maka akan hilang darinya kesedihan, hilang darinya ketakutan, kekhawatiran, sehingga hubungan di antara suami dan istri tetap baik, tetap mulia, tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Ya sama-sama faham, ada yang salah dimaafkan, ada yang salah dilupakan. Ya, anggaplah itu lewat saja ya, selama masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Ini tidak meninggalkan nasihat ya, kalau suami menasihati istri, mengarahkan istri silakan. Tapi jangan segala sesuatu kemudian dikritisi ya, segala sesuatu dikritik, segala sesuatu dikomentari, jangan. Ada yang justru kita harus melupakan, kita pura-pura tidak tahu, itu lebih baik, lebih maslahat daripada semua perkara kemudian kita komentari dan itu sangat merusak hubungan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya, yang ke-14, al-aqil ya'lam anna hayatahu sahihah hayatus sa'idah wat tuma'ninah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, seorang yang berakal ia mengetahui bahwa hidup yang benar adalah hidup yang bahagia dan tenang. Ya, hidup yang benar adalah hidup yang bahagia, hidup yang tumakninah, hidup yang tenang. Ini yang seharusnya kita usahakan. Dan alhamdulillah Islam memberikan kebahagiaan kepada kita dengan sempurna untuk semua dari kita. Yang bisa bahagia apakah hanya orang kaya saja? Jawabannya tidak. Di dalam Islam semuanya bisa bahagia. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang sukses, yang belum sukses dalam urusan dunia sama. Semuanya bisa untuk bahagia.
bisa meraih bahagia, sama persis, tidak ada bedanya. Karena bahagia bukan diukur dengan dunia. Betapa banyak orang-orang yang punya dunia tapi tidak bahagia, berakhir dengan bunuh diri, berakhir dengan broken home. Banyak sekali, padahal harta melimpah. Ya, apakah itu harta menjamin bahagia? Tidak sama sekali. Ya, maka hendaknya kita hayati bahwa kehidupan ini kalau dikatakan hidup yang sehat, hidup yang benar, harus hidup bahagia, harus hidup tenang. Wa annaha qasirah jiddan. Kemudian Syekh menambahkan, dan hidup di dunia ini sebenarnya sangat pendek. Umur di dunia itu sangat pendek. Ini yang perlu kita fahami, jamaah rahimakumullah. Kata Nabi SAW, amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa qalla man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sedikit yang lebih dari umur tersebut. Maka ketika Allah berikan umur sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, Allah berikan kesempatan yang sempurna. Yang kurang dari itu dengan takdir Allah, 30 tahun sudah meninggal, 40 tahun sudah meninggal, 50 tahun sudah dipanggil Allah, itu ada. Tapi rata-ratanya 60 tahun. Di atas 60 sudah Allah berikan tambahan banyak. Di atas 70 apalagi tambahan Allah sangat banyak. Alhamdulillah. Iya, maka umur yang pendek seperti itu jangan jadikan kehidupan yang susah, kehidupan yang sedih, kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Jangan. Jadikan hidup penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, ketenangan. Ya, jadi berpikir yang positif. Seorang tidak tenggelam di dalam kesedihan. Karena ia tahu bahwa umur ini pendek. Ayo, kita kuatkan diri dengan kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti tujuan hidup kita ini apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Maka lurus dalam tujuan ini. Ayo kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana urusan dunia? Urusan dunia tadi tawakal yang sudah kita bahas tadi, berusaha, ikhtiar, ya, apa yang bisa kita datangkan dari sebab-sebab untuk sampai kepada maslahat, silahkan kerjakan. Hati dalam keadaan bersandar pada Allah, yakin dengan takdir Allah. Iya, sehingga fokus ibadah, terus fokus ibadah karena umur sangat pendek. Usaha dunia, silahkan usaha dunia yang wajib kita kerjakan, itu kita jalani dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, menjadi hamba yang bahagia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini di poin yang ke-14. Kemudian di poin yang ke-15, sebab yang ke-15 ini menegaskan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Idza asabahu makruh aw khafa minhu an yuqarin baina baqiyatin ni'am al-hasilah lahu wa baina ma asabahu min makruh. Jika seorang ditimpa sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang ditakuti, hendaknya membandingkan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan, kenikmatan yang ada pada dirinya dengan sesuatu yang ia benci tadi. Sehingga akan melihat sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak suka tadi itu hanya bagian kecil saja. Ya, tapi sisi yang lain semuanya adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menegaskan apa yang sudah disebutkan tadi bahwa kebahagiaan seorang hamba itu tatkala pandai mengingat kenikmatan Allah. Pandai untuk menyebut-nyebut kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu yang kita benci, satu yang tidak kita suka terjadi, itu ringan buat kita. Kok ternyata sakit. Sudah sungguh-sungguh menjaga kesehatan dari pola makan, pola tidur, istirahat.
olahraga, semua sudah dijaga kok tetap sakit misalnya. Maka mental kita masih ingat dengan kenikmatan Allah yang sangat banyak. Sehingga sakit yang seperti itu menjadi ringan. Tidak mengapa. Qadarullah wa masya'a fa'al, ini kehendak Allah dan pasti terjadi. Ya tinggal berusaha saja untuk berobat. Alhamdulillah di zaman kita mudah ya, sakit mudah sekali untuk berobat. Bahkan obat-obat di pasaran, di apotek sangat banyak. Terbiasa dengan obat apa mungkin sudah butuh sekali minum, sekali dua kali sembuh, alhamdulillah. Jadi sakit jangan membuat kita sedih, jangan membuat kita sempit, ya. Sesuatu yang tidak kita suka jangan membuat kita susah. Bandingkan itu semuanya dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sehingga meringankan perasaan kita semuanya. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab selanjutnya yang ke-16, ini terkait dengan sikap kita kalau mendapati orang lain yang tidak baik. Di antara yang mengganggu kebahagiaan kita itu kalau ada orang-orang yang tidak baik. Ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada orang-orang yang usil. Ada orang-orang yang sengaja mengganggu kita. Ini mengurangi kebahagiaan kita. Maka bagaimana sikap yang benar? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, anta arifa anna adiyatan nas laka wa khususan fil aqwali sayyi'ah la tadurruka bal tadurruhum. Kata Syekh, untuk sampai kepada kebahagiaan hendaknya engkau mengetahui sesungguhnya gangguan manusia kepadamu, khususnya gangguan ucapan buruk, ucapan-ucapan buruk kepadamu, la tadurruka, itu tidak membahayakan kamu, bal tadurruhum, bahkan sebenarnya ucapan yang seperti itu membahayakan diri mereka sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya ikhlas. Dan ikhlas ini keharusan dari syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Keharusan dari syahadat tadi, tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengikhlaskan segalanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Ini seorang yang ikhlas. Seorang yang ikhlas tidak pamrih kepada dunia, tidak pamrih kepada selain Allah, semuanya ditujukan kepada Allah. Ini orang yang ikhlas. Pandangannya hanya satu kepada Allah. Ya, sebagian definisi apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memandang hanya kepada Allah dan melupakan semua pandangan manusia, semua pandangan makhluk. Kalau kita sudah benar-benar amal kita benar, perbuatan kita benar, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, niatan di dalam hati kita juga benar karena Allah, kemudian ada yang mencela, jangan bersedih. Ya, kita misalnya berpakaian dengan pakaian muslim, ya, karena pakaian ini kan tanda, ya, alamat atau tanda, di mana masing-masing punya tanda. Kalau kita lihat dengan pakaian seperti itu, oh itu anak jalanan. Dengan pakaian seperti itu, oh itu orang suka musik misalnya. Dengan pakaian seperti itu, oh itu kayaknya dukun misalnya. Ada pakaiannya. Lah kita penuntut ilmu, kita orang-orang yang bersemangat dalam ilmu, kita yang semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita juga punya pakaian. Iya, dengan penampilan kita, pakaian kita jelas kelihatan. Kok kita dengan pakaian kita ada orang yang tidak suka, wah sombong, sok alim misalnya, sok soleh misalnya, ada yang mengucapkan ucapan yang tidak baik pada kita. Kamu itu orang buruk, pura-pura baik misalnya. Kata Syekh, yang seperti itu tidak membahayakan kamu sebenarnya.
Justru ucapan yang buruk seperti itu membahayakan diri sendiri. Di dunia dibalas oleh Allah dengan keburukan, di akhirat itu dosa pada hari kiamat. Adapun kita, kalau kita tidak kemudian tetap, enggak, saya berpakaian seperti ini pakaian yang syar'i, pakaian yang benar dalam Islam. Ya, yang wanita dengan pakaian menutup aurat semuanya. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan dengan perbedaan pendapat para ulama, ya apakah sunnah atau wajib ditutup. Kok ada yang mengatakan, wah itu kok pakai pakaian seperti itu, kok ya panjang-panjang ya kayak apa kedinginan misalnya. Santai, enggak apa-apa. Ya, jangan kemudian marah, jangan kemudian terbawa dengan ucapan tersebut. Karena justru kalau kita terbawa itu yang membuat kita sedih. Selama sudah benar, sikap kita benar, perbuatan kita benar, ucapan kita benar, niat kita juga karena Allah, maka tetap lurus. Alhamdulillah, saya di atas kebenaran, saya memegang kebenaran. Saya niatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala, selesai. Apapun yang diucapkan manusia tinggalkan, enggak usah dipikirkan. Ya, ini di antara yang sering ditanyakan ya. Teman-teman terkadang, Ustaz saya demikian tapi masyarakat mengatakan demikian. Saya sudah demikian tapi masyarakat mengatakan demikian. Fokuslah dengan amal kita, dengan ibadah kita. Fokuskan itu karena Allah, setelah itu lurus di atas kebaikan. Selesai, jangan dengarkan ucapan manusia. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak mudah gelisah, tidak mudah sedih ya karena sikap mereka, karena ucapan mereka. Bahkan kita yang berilmu harusnya bersikap bijak, bersikap hikmah. Walaupun mereka seperti itu tetap disapa, tetap diucapkan salam, tetap ya ditegur, dibersamai, silakan dalam urusan yang memang boleh. Seperti ada kerja bakti di kampung misalnya, ada kumpulan-kumpulan yang membahas tentang maslahat kampung misalnya, kita hadir bersama dengan mereka, ngobrol bersama dengan mereka. Tunjukkan kita tidak marah, kita tidak dendam walaupun mungkin banyak yang mencela misalnya. Tunjukkan yang baik. Kenapa? Ini pentingnya ikhlas kepada Allah. Kalau sudah ikhlas pada Allah, enggak ada urusan dengan manusia. Yang penting saya benar, niat saya juga benar, sikap dan ucapan saya juga benar. Alhamdulillah lurus di atas jalan Allah. Sehingga kita benar-benar bahagia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di poin selanjutnya, yaitu berpikiran yang positif. Ya, berpikiran yang positif, kata Syekh, anna hayataka taba' li afkarika. Sesungguhnya kehidupanmu itu mengikuti semua pikiran-pikiranmu. Semua yang ada di dalam pikiran kita itu yang termasuk yang menentukan kebahagiaan kita. Kita tidur saja itu pikiran masih berjalan. Ya tidak. Tidur itu pikiran masih jalan. Makanya kadang sampai ke bawah mimpi. Kita diam saja mungkin seakan kita ngelamun ya, domblong, melamun gitu. Itu pikiran jalan. Jalan sendiri. Nah, perhatikan bahwa pikiran ini menentukan kebahagiaan kita. Jamaah rahimakumullah, ternyata pikiran itu buah dari apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam batin kita, buah dari itu. Seorang kalau kesehariannya sibuk, misalnya kita bayangkan sibuk menjaga salat 5 waktu, sibuk menjaga salat sunnah qobliyah ba'diyah, sibuk membaca Al-Quran, sibuk mendengarkan kajian-kajian mungkin dari HP, dari YouTube ya, dari Instagram, banyak kajian-kajian sunnah Masya Allah. Sehingga yang didengar kebaikan, yang dilihat kebaikan, yang dilihat Al-Quran, yang dilihat Ustadz yang sedang menyampaikan materi. Artinya semua yang masuk itu baik, yang masuk di mata baik, yang masuk di telinga baik, yang masuk di hati baik. Kira-kira buah pikirannya apa? Pasti baik. Pasti pikirannya adalah pikiran-pikiran yang baik. Bagaimana saya bisa hafal Al-Quran, bagaimana saya bisa menghafal Al-Quran, bagaimana saya bisa faham dengan perkara-perkara akidah, bagaimana saya bisa semangat menuntut. Demikian yang keluar dari pikiran kita. Karena yang masuk itu baik, pasti yang keluar. Outputnya juga keluarnya baik.
Tapi kenapa pikiran-pikiran menjadi tidak baik, pikirannya liar kemana-mana, tidak jelas? Lah kalau kita nonton yang tidak jelas, kita mendengarkan yang tidak jelas, maka keluar dari pikiran kita juga tidak jelas. Ini pentingnya jamaah ya, jadi kita merasa baik, dapat ilmu, pengen mengamalkan, tapi kadang juga kok sulit. Mungkin kita masih kurang menjaga pandangan kita, mungkin kurang menjaga hati kita. Maka jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga hati kita, insya Allah yang keluar di pikiran kita semuanya baik. Ya, bahkan ketika ternyata pikiran-pikiran tadi, ini di poin yang ke-17, hendaknya pikiran kita pikiran yang positif. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, segera introspeksi diri. Mungkin ada apa yang saya lihat, saya dengar, apa yang saya niatkan, saya masukkan di dalam hati sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik sehingga harus segera diperbaiki. Seorang yang berpikiran positif, husnudzon, berprasangka baik kepada manusia, maka hidup sangat bahagia. Kalau sudah mulai ada penyakit hati, itu merusak kebahagiaan. Seorang misalnya sudah mulai suudzon saja, berprasangka buruk kepada orang lain, nyaman tidak hidupnya? Ada yang mengganggu. Dalam hati ada perasaan kecewa, kemudian dendam kepada seseorang. Ada dendam di dalam hati, itu akan terus ada dalam hati dan itu mengganggu kebahagiaan kita. Ya, sehingga semakin bersih hati kita, semakin bersih pikiran kita, maka itu semakin bahagia. Bagaimana Rasulullah SAW berikan contoh pada kita, kaum musyrikin yang mengganggu Nabi SAW dengan segala macam gangguan. Rasulullah tetap memaafkan, gak pernah balas dendam. Selama itu pribadi. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, kemudian menarik kerah bajunya, sampai membekas di leher Nabi yang mulia SAW. Membekas karena ditarik lehernya dan mengatakan, berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Minta kepada Nabi dengan cara yang kasar, dengan cara menarik ya kerah baju, padahal baju Nabi kasar sehingga membekas. Ketika Rasulullah melihat ternyata seorang Badui, Rasulullah tertawa. Perhatikan bersihnya hati Nabi SAW, tidak dendam. Ya, hati Nabi SAW tidak mudah untuk marah. Ya, selama itu urusan pribadi, mengena kepada pribadi, Rasulullah contohkan pada kita maafkan. Kecuali batasan Allah. Kalau sudah urusan batasan Allah, Rasulullah marah luar biasa, tapi itu marah karena Allah. Ya, Usamah bin Zaid ketika mendapati seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetap dibunuh. Ditanya oleh Nabi kenapa? Ia mengucapkan hanya pengen selamat dari kematian. Kata Nabi SAW, kamu sudah membelah dadanya? Maka Rasulullah mengulang-ulang, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah nanti? Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah Anda bersama dengan kalimat tersebut di hadapan Allah? Sampai Usamah mengatakan, seandainya aku belum masuk di dalam Islam. Saking sedihnya ditegur Nabi SAW yang wajahnya memerah, marah sekali kepada Usamah bin Zaid. Seorang sudah mengatakan la ilaha illallah dibunuh di dalam peperangan. Padahal perasaannya Usamah itu karena pengen lari dari kematian, kemudian bersyahadat. Tapi siapa yang tahu? Ya, dalam keadaan mendesak seperti itu ada kejadian seorang pendeta yang dalam peperangan ya kemudian ditangkap oleh kaum muslimin, kemudian bersyahadat dan kemudian dilepaskan, ternyata menjadi juru dakwah. Masya Allah. Artinya kapan bersyahadat? Ketika sudah kepepet, sudah benar-benar antara hidup dan mati kemudian bersyahadat. Ternyata baik syahadatnya. Artinya hati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang yang berpikiran positif, maka sungguh ia akan meraih kebahagiaan. Hati yang bersih akan membuat seorang sangat bahagia. Tidak ada yang mengganggu hatinya, tidak ada yang mengganggu pikirannya. Maafkan, demikian. Husnudzon ya, tidak ada sesuatu yang mengotori hatinya. Jamaah rahimakumullah, poin selanjutnya.
tidak mengharapkan balasan dan penghormatan kecuali mengharap balasan dari Allah. Ini dalam beramal, di dalam berbuat baik. Tadi yang saya sebutkan ikhlas. Ikhlas ini menjawab banyak poin akan sebab-sebab kebahagiaan. Antuwatin nafsaka ala an la tatluba syukra illa minallah. Biasakan dirimu jangan sampai meminta untuk dibalas, meminta untuk disyukuri, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbuat baik, itu ternyata dari sisi mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, itu kita bukan sedang berinteraksi dengan orang yang kita beri misalnya. Kita punya uang, kita ingin bagi-bagi sedekah misalnya, bagi-bagi zakat misalnya. Si fulan kita kasih 1 juta misalnya, si fulan kita kasih 1 juta. Ketika kita ngasih 1 juta kepada fulan, si fakir yang membutuhkan tadi, itu bukan kita sedang bermuamalah kepada si fakir tersebut, tapi kita sedang bermuamalah kepada Allah. Ingat ya bahwa ketika kita memberi bukan mengharapkan dari si miskin tersebut, dari orang yang kita kasih bantuan. Bukan, tapi kita sedang bermuamalah kepada Allah. Ini harta titipan Allah, saya belanjakan di jalan Allah, saya berikan kepada hamba Allah, mudah-mudahan Allah berkahi hidup saya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan saya. Berharapnya kepada siapa? Pada Allah. Walaupun sedang bermuamalah kepada manusia. Ternyata harapannya kepada Allah. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia pasti ada saatnya kecewa. Iya, kalau berharap kepada manusia, apakah selalu mendapatkan? Tentu tidak. Sering kita akan kecewa kalau berharapnya kepada manusia. Tapi seorang hamba yang berharap kepada Allah, pernahkah kecewa? Tidak ada istilahnya kecewa, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Karena berdoa saja itu sudah ibadah, itu mendapat pahala. Berdoa selama tidak ada penghalang untuk diijabahi doa tersebut, maka doa tadi pasti Allah kabulkan. Persis sesuai doanya, atau dijauhkan dari musibah sesuai dengan doanya, atau menjadi pahala nanti pada hari kiamat. Ya, jadi adakah kecewanya seorang yang berharap kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, yang bersandar pada Allah, yang minta, yang berdoa pada Allah, ada kecewanya? Tidak ada. Selalu Allah kabulkan, alhamdulillah. Maka ini yang membuat kita bahagia. Kalau kita berharap pada manusia ternyata tidak kita dapati apa yang kita rasakan, sedih. Ya Allah, itu bapak, itu saudaraku tidak tahu diri, itu tidak tahu bersyukur, itu tidak tahu tidak tahu diuntung, mungkin bahasa-bahasa yang tidak nyaman ya. Sedih kita. Kenapa? Berharap kepada manusia. Maka jangan sekali-kali berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan sedekah kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan kepada kalian, kami tidak mengharapkan ucapan syukur dari kalian. Liwajhillah, hanya berharap kepada Allah, karena Allah, bukan karena ingin dibalas, bukan karena ingin diucapkan terima kasih, tidak, tapi karena Allah. Jamaah rahimakumullah, di poin selanjutnya, sebab meraih kebahagiaan, kiat meraih kebahagiaan, yaitu menjadikan semua yang bermanfaat ada di depan mata kita dan berusaha untuk segera mewujudkan. Jamaah rahimakumullah, ini maksudnya jangan suka menunda-nunda kebaikan. Kebaikan kalau langsung kita kerjakan, selesai. Kita terbuka banyak waktu untuk berbuat yang lain. Tapi kalau kebaikan ditunda lagi, itu numpuk ya. Bertumpuknya banyak tadi, keinginan tadi, itu mengganggu pikiran. Oh iya, ini belum saya kerjakan. Oh iya, itu mau saya kerjakan. Oh iya, itu belum.
Ya, belum selesai, itu mengganggu pikiran, mengganggu kebahagiaan. Maka seorang mukmin bagaimana bisa bahagia? Karena setiap ada sesuatu maka ia bersegera untuk menyelesaikan. Ya, Nabi SAW memuji seorang yang menyelesaikan pekerjaan. Idza amila amalan atqanahu. Seorang mukmin jika mengerjakan satu amalan maka ia sempurnakan. Ya, seorang mukmin jika mengerjakan satu pekerjaan, kata Nabi, atqanahu, ia menyempurnakan pekerjaan tersebut, ia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi sunnahnya demikian, jangan ditunda-tunda, selesaikan. Tidak ada yang numpuk, itu nyaman. Perasaan kita juga lega, alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebab selanjutnya, sebelum yang terakhir, agar kita mengatasi sebuah masalah, bersegera untuk mengatasi sebuah masalah, kemudian konsen untuk masa depan. Masih terkait dengan poin yang ke-19 ya. Selesaikan amalan segera sehingga waktu di masa depan kita lebih longgar untuk bisa banyak berbuat, banyak beramal soleh. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita tidak meminta udzur kepada manusia. Meminta udzur saja usahakan jangan. Kenapa? Itu mengurangi kebahagiaan. Mohon maaf Bapak, saya telat misalnya. Mohon maaf Bapak, belum selesai. Ini minta udzur. Iya, beralasan. Menyampaikan udzur, menyampaikan alasan. Seorang mukmin seharusnya jangan menyampaikan alasan, selesaikan, beres. Iya, jangan di akhir kemudian mengatakan mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, mohon maaf. Lah ini seorang mukmin seharusnya jangan terjadi. Karena itu sebenarnya mengganggu kita. Kita mau meminta maaf saja kan sebenarnya kita sudah memposisikan diri kita di bawah. Kita memposisikan diri kita di bawah yang meminta maaf kepada orang yang seharusnya saya tunaikan kok belum selesai. Harusnya sudah janjian selesai kok ternyata belum selesai. Kemudian minta maaf. Itu kan buat kita sebenarnya nggak nyaman. Maka kata Nabi SAW, seorang mukmin hendaknya jauh dari ma'adzir, jauh dari meminta udzur kepada orang lain, meminta maaf kepada orang lain. Artinya minta maaf karena kekurangan kita, meminta maaf karena kesalahan kita, itu jangan, usahakan jangan. Kecuali sudah bersungguh-sungguh, sudah berusaha, memang belum, ya enggak apa-apa, kita sesekali mengucapkan, mohon maaf saya telat karena mobil bocor misalnya. Ya ini suatu yang tidak mungkin bisa, ya kita usahakan suatu yang terjadi. Tapi kalau dikit-dikit minta maaf, ini sudah jadi karakter, jadi sifat kita, jangan, itu banyak mengurangi kebahagiaan kita. Jamaah rahimakumullah, kemudian ditutup yang terakhir, agar kita mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling kita sukai. Jamaah rahimakumullah, ketika memilih pekerjaan saja, kita harusnya memilih yang benar-benar kita sehati dengan pekerjaan tersebut. Benar-benar kita suka, kita senang, apalagi itu pekerjaan yang sangat kita sukai, alhamdulillah kita nyaman kerjanya. Karena kita sehati dengan pekerjaan tersebut. Jangan sampai mengambil satu job, satu pekerjaan, ternyata kita mungkin tidak bisa, atau kita kesulitan, atau kita merasa itu berat, jangan, itu menyusahkan diri sendiri, jangan. Memang mampu bismillah, kalau tidak mampu jangan. Ya apalagi mampu dan kita suka dengan pekerjaan tersebut, ya Allah itu bahagia sekali. Seorang yang suka di IT misalnya, suka di komputer misalnya dan dapat pekerjaan itu juga, Masya Allah bahagia sekali. Ya, seorang yang suka di olahraga misalnya ternyata juga dapat pekerjaan jadi guru olahraga misalnya, Masya Allah bahagia sekali, memang itu ya sesuatu yang ia senangi. Itu juga menjadi kebahagiaan kita. Jangan sampai kita masuk dalam sesuatu yang kita sendiri tidak mampu, yang kita tidak bisa, yang kita merasa berat dengan sesuatu tersebut, maka jangan. Jangan, itu akan menghilangkan sebagian dari kebahagiaan kita. Ya, mau berangkat kerja murung, ya aduh itu sulit, nggak enak ya. Pulang dari kerja juga bawa
jidat yang merasa berat, aduh tadi pekerjaan nggak selesai di kantor ya. Jadi penuh dengan beban ya, jangan sampai terjadi yang demikian. Ya maka kata Syekh dalam penutup, usahakan untuk mendahulukan perbuatan yang paling penting, yang kita sukai, kita selesaikan demikian, dari yang paling penting kepada yang penting berikutnya, demikian satu persatu kita selesaikan. Taib, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya, kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat yang bermanfaat untuk sampai kepada kebahagiaan, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ada 21 poin dan alhamdulillah kita sudah kaji semuanya di dalam daurah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, bukan wawasan buat kita, atau bukan sekedar ilmu yang sampai kepada kita, tapi yang terpenting adalah kesungguhan kita untuk mengamalkan, kesungguhan kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga buku ini usahakan ada dan sering-sering kita baca, kita ulang lagi, kemudian kita amalkan. Masih ada yang belum, kita baca lagi, kita amalkan lagi. Insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang sangat bahagia. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Romlan yang telah menyampaikan materinya selama 2 hari ini. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa menuntaskan kutaib kecil dari tulisan guru kita Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya Ustaz ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya, dan insya Allah setiap kali ada daurah Indonesia Bertauhid biasanya kami adakan evaluasi atau ujian untuk peserta. Nah, insya Allah akan saya bantu untuk pandu untuk evaluasinya. Jadi insya Allah evaluasinya akan ada 10 soal. Akan ada 10 soal, nanti soalnya bentuknya pernyataan benar salah. Jadi nanti akan kami sebutkan pernyataan benar salah, dan peserta nanti bisa menjawab dengan benar atau salah. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kami mohon untuk peserta bisa menyiapkan selembar kertas kosong. Bisa diambil dari blok note atau catatannya mungkin yang masih ada kosong. Bisa, kalau di blok note bisa disobek saja karena nanti akan dikumpulkan. Kalau mungkin tidak ada temannya mungkin ada di samping kanan kirinya punya kertas selembar kosong, bisa untuk disiapkan. Untuk akhwat juga silakan untuk menyiapkan selembar kertas kosong, dan bagi yang sudah menyiapkan langsung saja ditulis nama dan nomor WA ya. Jadi insya Allah meskipun ujiannya cuman sekedarnya, tapi insya Allah nanti yang dapat nilai 100 akan dapat hadiah dari Indonesia Bertauhid. Silakan bisa dituliskan nama dan juga nomor WA ya. Baik, teknisnya insya Allah akan ada 10 soal, dan nanti soalnya akan kami bacakan satu persatu. Satu soal akan kami bacakan 2 kali, supaya nanti lebih jelas. Baik, mungkin sudah siap semua? Yang Ikhwan sudah, nggih? Bapak-bapak, mas-mas, dan teman-teman semuanya? Untuk akhwat, silakan bisa untuk mengikutinya. Baik, soal daurah kiat-kiat meraih hidup bahagia. Nomor 1, daurah ini membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah li Hayati Sa'idah
yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Benar atau salah? Kami ulangi, nomor 1, daurah ini membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah li Hayatis Sa'idah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Benar atau salah? Soal nomor 2. Seorang diketahui di atas sunnah dapat dilihat dari guru-gurunya dan murid-muridnya serta tulisan-tulisannya. Benar atau salah? Kami ulangi, nomor 2. Seorang diketahui di atas sunnah dapat dilihat dari guru-gurunya dan murid-muridnya serta tulisan-tulisannya. Benar atau salah? Sudah ya? Nomor 3. Seluruh kiat-kiat bahagia telah dijelaskan di dalam agama Islam dan hanya bisa diraih seluruhnya oleh orang yang beriman. Benar atau salah? Kami ulangi, nomor 3, seluruh kiat-kiat bahagia telah dijelaskan di dalam agama Islam dan hanya bisa diraih seluruhnya oleh orang yang beriman. Sudah? Lanjut, nomor 4. Sebab utama dan paling berpengaruh agar hidup kita bahagia adalah iman dan amal soleh. Semakin kita meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita, maka kita akan semakin bahagia. Benar atau salah? Kami ulangi, nomor 4, sebab utama dan paling berpengaruh agar hidup kita bahagia adalah iman dan amal soleh. Semakin kita meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, maka kita akan semakin bahagia. Nomor 5, alham adalah rasa sedih karena masa lampau, dan al-hazan adalah rasa takut akan masa depan. Dua hal ini tidak boleh ada dalam diri kita. Benar atau salah? Kami ulangi, nomor 5. Alham adalah rasa sedih karena masa lampau. Dan al-hazan adalah rasa takut akan masa depan. Dua hal ini tidak boleh ada dalam diri kita. Benar atau salah? Sudah? Untuk nomor 6 dan nomor 7 bisa diperhatikan potongan ayat berikut. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kami ulangi, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pertanyaannya nomor 6, potongan ayat tersebut adalah dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Benar atau salah? Kami ulangi, potongan ayat tersebut adalah dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Dilarang buka buku ya. Ayo. Tip. Nomor 7 ya. Nomor 7, berdasarkan ayat tersebut, selain hati dapat menjadi tentram karena mengingat Allah, juga akan dapat pahala dan ganjaran yang besar. Benar atau salah? Kami ulangi, berdasarkan ayat tersebut, selain hati dapat menjadi tentram karena mengingat Allah, juga akan dapat pahala dan ganjaran yang besar. Benar atau salah?
Sudah ya. Nomor 8. Jika kita merealisasikan tawakal dengan benar, akan diberikan kecukupan oleh Allah. Hal ini berlandaskan dari Quran Surat At-Tolak ayat 3. Benar atau salah? Kami ulangi nomor 8. Jika kita merealisasikan tawakal dengan benar, akan diberikan kecukupan oleh Allah. Hal ini berlandaskan dari Quran Surat At-Tolak ayat 3. Sudah ya? Nomor 9. Di antara yang mengganggu hidup kita adalah adanya orang yang mencaci maki kita. Namun sejatinya orang yang mengganggu tersebut adalah orang yang merugi. Benar atau salah? Kami ulangi nomor 9. Di antara yang mengganggu hidup kita adalah adanya orang yang mencaci maki kita. Namun sejatinya orang yang mengganggu tersebut adalah orang yang merugi. Benar atau salah? Terakhir nomor 10 ya. Buku yang kita bahas ini, penulis memberikan 20 poin kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Benar atau salah? Kami ulangi, nomor 10, buku yang kita bahas ini, penulis memberikan 20 poin kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Benar atau Baik, sudah semua ya? Sudah semua? Kami mohon bantuannya, kita langsung koreksi ya. Jadi teman-teman peserta bisa tukarkan dengan teman di samping kanan kirinya. Yang akhwat juga bisa silakan untuk ditukar lembar jawabnya. Baik, kita langsung bacakan kunci jawabannya. Soal yang pertama, daurah ini membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah li Hayati Sa'idah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Benar atau salah? Salah ya? Salah. Nomor 2, seorang diketahui di atas sunnah dapat dilihat dari guru-gurunya dan murid-muridnya serta tulisan-tulisannya. Jawabannya benar. Nomor 3, seluruh kiat-kiat bahagia telah dijelaskan di dalam agama Islam dan hanya bisa diraih seluruhnya oleh orang yang beriman. Jawabannya benar. Nomor 4, sebab utama dan paling berpengaruh agar hidup kita bahagia adalah iman dan amal soleh. Semakin kita meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, maka kita semakin bahagia. Jawabannya benar. Gampang ya? Insya Allah. Ada yang masih benar semua? Masih benar semua ya? Terlalu mudah ini soalnya, Ustaz. Nomor 5. Alham adalah rasa sedih karena masa lampau dan al-hazan adalah rasa takut akan masa depan. Dua hal ini tidak boleh ada dalam diri kita. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah ya? Salah. Jadi pengertiannya terbalik. Alham itu adalah rasa takut akan masa depan, sedangkan al-hazan adalah rasa sedih karena masa lampau. Tapi pernyataannya benar. Dua hal ini tidak boleh ada dalam diri kita. Jebakan ya. Masya Allah. Untuk nomor 6 tadi ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Nomor 6, potongan ayat tersebut adalah dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Benar atau salah? Salah ya, yang benar ayat 28. Nomor 7, berdasarkan ayat tersebut, selain hati dapat menjadi tentram karena mengingat Allah, juga akan dapat pahala dan ganjaran yang besar. Benar atau salah? Salah ya. Di situ hanya dijelaskan untuk dapat menjadi tentram saja, tidak dijelaskan dapat pahala dan ganjaran yang besar. Nomor 8,
Jika kita merealisasikan tawakal dengan benar, akan diberikan kecukupan oleh Allah. Hal ini berlandaskan dari Quran Surah At-Tolak ayat 3. Jawabannya benar. Nomor 9, di antara yang mengganggu hidup kita adalah adanya orang yang mencaci maki kita. Namun sejatinya orang yang mengganggu tersebut adalah orang yang merugi. Jawabannya benar. Nomor 10, buku yang kita bahas ini penulis memberikan 20 poin kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Benar atau salah? Salah, ada 21 ya. Baik, saya bacakan ringkas. Nomor 1 salah, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 salah, nomor 6 salah, nomor 7 salah, 8 salah, 9 benar. 8 benar ya tadi ya. 8 benar, 9 benar, 10 salah. Baik, bisa minta tolong untuk diberikan nilai juga. Ada yang dapat 100? Ada nggak? Masa nggak ada? Harusnya ada ya. Semoga ada, nanti akhwat semoga ada juga. Tapi sebelum dikumpulkan ke panitia, nanti minta tolong teman-teman yang ngoreksi tadi, silakan dituliskan kritik dan sarannya terkait daurah pada 2 hari ini ya. Silakan ditulis kritiknya, kritik maupun saran. Semoga nanti akan membuahkan kebaikan kita di daurah-daurah berikutnya. Ditulis saja di bawah atau di belakangnya. Baik, setelah ini akan langsung tanya jawab. Silakan bagi ikhwan bisa tanya langsung atau akhwat bisa melalui admin Surabaya Mengaji maupun nanti bisa dituliskan di selembar kertas. Disampaikan ke panitia. Yang ikhwan ada pertanyaan? Mau tanya langsung? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi dari kemarin saya dengar, terus kemudian saya baca-baca juga tentang kitabnya. Kalau saya simpulkan sendiri, kalau tidak mengaji di sini itu kebanyakan sebab-sebab bahagia atau kiat-kiat bahagianya itu sepertinya berasal dari diri sendiri gitu. Yeah. Bukan untuk bukan extern, bukan untuk dari orang lain. Misalnya saya banyak baca buku-buku sekuler itu kan kiat bahagia itu untuk banyak-banyak menolong orang lain, berderma, terus kemudian apapun itu intinya menolong orang lain gitu. Di buku ini juga banyak dijelaskan sih, tetapi lebih banyak berfokus pada diri sendiri itu, Ustadz. Ustadz juga banyak menjelaskan tentang faktor-faktor ekstern itu tadi, tetapi yang mau saya tanyakan adalah sudut pandang penulis, kenapa banyak menulis tentang fokus pada diri sendiri gitu. Iya. Terus yang kemudian karena kalau salah tidak bersama-sama mengaji buku ini, banyak berpikir ada fenomena cuek gitu, seperti di kota-kota besar kita lihat banyak orang di sosmed itu ya, TikTok, Instagram dan sebagainya itu banyak quote-quote, urus saja dirimu sendiri, jangan urus diriku gitu. Padahal menurut saya kita di sini juga dijelaskan kalau kita menasihati orang lain itu akan membahagiakan diri sendiri dan kita bertujuan membahagiakan orang lain. Bagaimana Ustadz cara menasihati orang lain agar dia hidup bahagia, tidak cuek, kan banyak gitu Ustadz, kita lihat banyak orang yang seperti itu. Itu aja sih, terima kasih. Iya, terima kasih. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, tadi yang pertama Syekh jelaskan di muqaddimah
Dan secara khusus ada di poin yang kedua ya, yaitu berbuat baik terhadap sesama. Ya, ada di halaman 9 kalau di buku kita terjemah. Ya, di mana di antara sebab setelah iman dan amal saleh, maka yang kedua al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'li, berbuat baik kepada manusia baik berupa ucapan maupun perbuatan ya. Artinya ini sudah mencakup dari sisi untuk ya memberikan kepada manusia segala bentuk kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan agama, kebaikan akhirat, itu sudah masuk dalam poin yang kedua ini gitu ya. Kalau mungkin di pandangan antum ya, bahwa lebih banyak ke masalah-masalah hati, masalah pribadi, karena memang sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar masing-masing pribadi dari seorang muslim itu baik ya untuk diri sendiri. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan pada kita kalau setiap muslim itu hablun minallah wa hablun minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia itu baik, maka semuanya akan menjadi baik ya. Dan hubungan kepada manusia tadi itu yang Syekh katakan bahwa sebab-sebab ini pun bisa diraih oleh non-muslim. Ini tidak hanya seorang muslim yang bisa meraih, tapi non-muslim juga bisa meraihnya, tapi khusus dalam urusan duniawi. Adapun dalam urusan akhirat, maka itu hanya diraih oleh seorang yang beriman. Karena ia berbuat dengan niatan karena Allah, ia berbuat dengan niatan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan itu tidak dimiliki orang-orang yang tidak beriman. Ya, sehingga kalau memandang kehidupan secara umum ya, bahwa seorang akan dikatakan baik ketika ia hubungan dengan Allah baik dan hubungan kepada manusia juga baik. Ya, kalau kewajiban kita secara umum, yang pertama kewajiban kepada Allah, yang kedua kewajiban kepada makhluk, masuk dalamnya manusia, binatang, ya semua lingkungan ini berbuat baik kepada makhluk, dan yang ketiga berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya Islam memandang seorang yang berbuat dosa itu telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Ya, seorang yang berbuat dosa itu telah berbuat zalim kepada diri sendiri, telah mengotori jiwanya yang seharusnya bahagia tapi terganggu kebahagiaannya karena perbuatan dosanya. Maka wasiat Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah berbuat baik jika engkau berbuat dosa, dan berakhlaklah mulia kepada manusia. Kata para ulama, ini menyebutkan seorang muslim yang baik di mana ia berbuat baik kepada Allah atau berakhlak mulia kepada Allah. Yang kedua, ketika berbuat dosa segera tutup dengan amal saleh, itu berbuat baik kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlak mulialah kepada manusia, yaitu akhlak mulia kepada orang lain, akhlak mulia kepada makhluk, maka sudah menjadi sempurna. Adapun dari 21 poin ya, maka semua yang disebutkan poin-poin yang terkait dengan sisi agama, sebab-sebab agama yang membuat seseorang berbahagia, dan memang Islam mendatangkan kebahagiaan. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sempurna sebagai agama yang terakhir yang menutup semua agama, maka sungguh akan mendatangkan kebahagiaan. Ini adapun yang kedua tadi, tentang apa tadi Mas? Yang kedua? Oh iya, menasehati. Ya, seorang yang cuek ya, seorang yang hidup lebih mengurus diri sendiri, tidak perhatian kepada orang lain ya.
Islam agama yang sempurna ya, Islam mengajarkan semuanya. Ya, di mana tidak boleh seorang cuek ternyata ia menyakiti orang lain, ia mendolimi orang lain. Ketika Rasulullah ditanya, seorang hebat salat malamnya, hebat puasa sunnahnya, dan hebat di dalam bersedekah, walakinnaha salitatul lisan. Tetapi wanita itu banyak menyakiti hati kepada orang lain. Maka jawaban Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Wanita seperti itu tidak ada baiknya, ia masuk di dalam neraka. Ya, seakan hubungan kepada Allah sangat baik, salat malamnya, puasanya, sedekahnya. Tapi ternyata ia menyakiti orang lain, maka itu menggugurkan pahala-pahalanya. Itu menghabiskan pahala-pahalanya. Benar salat malamnya, puasanya, ia dapat pahala. Sedekahnya dapat pahala, tapi itu habis karena sebab dosa yang dikerjakan menyakiti orang lain. Sehingga kata Nabi, wanita seperti ini ada di dalam neraka. Ya, sehingga jelas sikap cuek tadi ya, itu bukan ajaran di dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk perhatian kepada semuanya, baik kepada Allah, ya artinya berakhlak mulia kepada Allah, baik kepada manusia, bahkan kepada diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian di dalam kebinasaan. Ya, tidak boleh mencelakakan diri sendiri saja, tidak boleh. Itulah syariat yang sempurna ya. Sehingga kalau menasihati anak-anak yang demikian, sampaikan bahwa Islam agama yang sempurna. Islam mengajarkan pada kita untuk perhatian kepada diri sendiri dan perhatian kepada orang lain. Pahala yang besar tidak hanya ibadah antara kita dengan Allah, bahkan banyak pahala yang besar itu tatkala terkait dengan orang lain. Ya, karena itu menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Tatkala kita menyampaikan ilmu kepada manusia, selama ilmu diamalkan, pahala terus mengalir kepada kita. Ya, sedekah jariyah, kita bersedekah kemudian menjadi sesuatu, menjadi masjid misalnya, kemudian masjid dipakai, maka pahalanya akan terus mengalir pada kita semuanya. Ya, maka Islam mengajarkan kita untuk perhatian kepada semuanya, bahkan sampai kepada binatang. Ya, bolehkah menyakiti binatang? Mengganggu binatang tidak boleh, diharamkan di dalam Islam. Seorang wanita masuk di dalam neraka karena sebab ya kucing yang dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilepaskan sehingga bisa cari makanan ya, sehingga ia masuk di dalam neraka karena mengurung kucing tersebut. Waliyadzubillah. Inilah sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam bisawab. Ya, silakan. Bismillah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz dari akhwat. Dalam poin 10 disampaikan hendaklah memperkirakan yang terburuk dan mempersiapkan mental untuk menerima hal tersebut. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara atau kiat-kiat yang dilakukan untuk mempersiapkan menerima yang terburuk? Terkadang yang terburuk itu berat, mampukah kita menghadapinya? Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Iya. Saudara-saudari rahimakumullah, ya, di sebab yang ke-10 ya. Sebab yang sangat penting memiliki mental yang besar, mental yang kuat. Ya, bahkan seandainya ya, la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan, tentu kita demikian. Tapi seandainya takdirnya pun terjadi, maka harusnya kita benar-benar siap dengan ya kemungkinan yang terburuk tersebut. Seorang ikhwan dan akhwat sedang menjalani masa ta'aruf misalnya, kemudian akan berlanjut ya kepada nadhar dan demikian sampai puncaknya kemudian akad nikah ya. Maka tentu masing-masing dari ikhwan dan akhwat tersebut harus punya mental tadi. Ya, kalau ternyata melamar kemudian paling buruknya mungkin ditolak ya, artinya tidak diterima lamarannya, bagaimana, siap atau tidak? Harus siap sehingga ketika ditolak pun tidak murung. Iya, sering saya juga mendapati seorang yang proses, kemudian ternyata tidak jadi, setelah itu kemudian seakan sudah tidak mau lagi proses ya, seakan sudah putus, sudahlah ya, sudah nggak mau lagi. Ya, tentu ini bukan sikap yang baik, itu membahayakan mental kita, membahayakan jiwa kita. Kalau kita proses dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sebaik-baiknya, dan mental kita siap,
seandainya terjadi yang tidak baik, maka sungguh kita akan lebih ringan menghadapi seandainya itu terjadi. Bahkan doa kita, la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan ya. Kita berdoa demikian, la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan itu tidak terjadi. Namun seandainya terjadi, maka kita pun sudah bersiap. Dan ini keharusan kita semuanya. Seandainya kita sebaliknya, kita tidak mempersiapkan itu dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan, sesuatu yang tidak kita sukai, maka tentu ini sangat berat. Maka lebih ringan kalau kita dari awal memang sudah punya ya niatan di dalam hati, ya, di mana hati ketika bisa kita jaga itu lebih mudah. Ya, pengalaman pribadi dulu ketika saya berproses ingin menikah, ya ingin melamar, ada sahabat saya bilang, antum kalau proses pokoknya jalani saja dengan baik. Tapi jangan sekali-kali menaruh hati kepada calon yang antum proses, katanya. Jangan sekali-kali naruh hati. Sudah senang dulu, sudah kesengsem dulu, sudah menaruh cinta misalnya atau sayang. Jangan sekali-kali demikian, karena itu proses. Bisa jadi, bisa tidak. Kalau tidak, dalam keadaan sudah senang itu berat. Iya, mending jalani dulu sampai yakin kemudian akad nikah, saya terima nikahnya, silakan, itu sudah menjadi istri Anda. Silakan cintai, silakan sayangi. Itu sudah menjadi istri Anda. Subhanallah, itu sangat membantu ternyata. Proses ternyata belum jadi, ya kemudian lanjut lagi, ya belum jadi, hati dalam keadaan santai, hati dalam keadaan tenang, ya. Tapi coba kalau sekali kemudian langsung, waduh senang banget, kemudian ini ternyata nggak jadi, aduh rasanya kok nggak jadi ya, kok saya ditolak ya, mungkin sakit hati ya. Ya jangan sampai ini terjadi. Ya mungkin maknanya juga Syekh mengatakan demikian, orang kemungkinan terburuk harus sudah siap. Ya, harus sudah siap sehingga itu ringan kalau benar-benar Allah takdirkan, itu ringan buat kita semuanya. Demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab, dan perjumpaan kita selama 2 hari ini ya mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Kita masuk di masjid yang mulia ini untuk menuntut ilmu, insyaallah kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.